Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Nah teman-teman, bentar lagi kita UAS nih. Gimana persiapannya? Udah pada siap menghadapi UAS nanti? Siap, Insya Allah siap. Nah, teman-teman udah tahu dong, berkumpulnya kita melalui Zoom ini adalah dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pengantar ekonomi mikro yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Ani Pinayani, MM. Nah, dalam tugas ini kita akan menyajikan sebuah podcast mengenai pasar monopoli. Nah, sebelum mulai podcast, alangkah baiknya kita kenalan lebih dahulu ya, supaya lebih akrab gitu. Dimulai dari Nabila dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 2103806 dan rekan saya, Diar. Perkenalkan, saya Diar Dwi Mutirastuti dengan NIM 2108931. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Safitri dengan NIM 2100839. Ya, baik. Sudah perkenalan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pasar monopoli, alangkah baiknya kita melihat cuplikan video untuk melihat gambaran mengenai pasar monopoli itu sendiri. Baik, dipersilakan kepada Safitri untuk share screen. Menurut pendapat teman-teman, apa sih kaitan antara permainan monopoli sama pasar monopoli itu sendiri? Ya. Kalau menurut aku, dari teman-teman juga nggak asing nih yang namanya permainan monopoli gitu kan, apalagi waktu kecil kita sering banget yang namanya main monopoli gitu kan. Nah, yang kita tahu bahwa di dalam permainan monopoli ini bagaimana caranya satu orang itu bisa menguasai semuanya, sama seperti di pasar monopoli. Nah, menurut dia gimana sih peran satu orang itu di dalam peran satu orang atau peran satu perusahaan itu di dalam pasar monopoli? Nah, yang Diar tahu, pasar monopoli kan terdapat satu penjual doang nih. Nah, di pasar monopoli juga memiliki satu barang yang tidak ada barang penggantinya yang dekat. Nah, terus di pasar monopoli juga dia sebagai penentu harga atau biasanya disebut price maker. Nah, tadi kan dia udah jelasin nih bagaimana pasar monopoli itu. Jadi yang kita tahu itu pasar monopoli itu hanya ada satu perusahaan atau satu orang yang bisa menguasai pasar tersebut. Kayak gitu. Gimana Biel? Benar nggak? Benar. Dari buku yang pernah Nabila baca pun seperti itu. Dari kan monopoli diambil dari dua kata ya, mono dan poli. Mono artinya satu dan poli artinya perusahaan. Yang dimana monopoli itu ya terdiri dari satu perusahaan. Satu perusahaan itu memiliki kewenangan untuk mengatur harga barang itu sendiri. Seperti itu. Kemudian aku pengen nanya nih ke Diar nih lebih lanjut mengenai apa sih kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli itu sendiri dibandingkan pasar-pasar yang lainnya? Yang Diar baca juga, kelebihan dari pasar monopoli ini produk-produknya tuh tidak ada saingannya. Dia cuma hanya ada satu produk dan konsumennya itu tidak bisa memilih. Terus yang kedua, kelebihan dari pasar ini menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksinya. Jadi biaya produksinya tuh sangat kecil dan rendah. Nah, terus ada kelebihan dari pasar monopoli ini yang ketiga, terjaganya kesinambungan stabilitas antar perusahaan. Nah, terus ada juga dari pasar monopoli ini mendorong adanya inovasi baru dari industri perusahaan besar. Itu sih kalau misalnya dari yang Diar baca dan yang Diar tahu. Nah, tadi kan udah disebutin nih sama dia tentang kelebihan dan kekurangan yang ada di pasar monopoli. Nah, menurut Diar sendiri gitu kan, jadi apa sih ciri-ciri lebih spesifiknya gitu tentang pasar monopoli tersebut? Ciri-cirinya yang pertama kan tadi Nabila sudah jelasin, katanya monopoli itu cuma ada satu penjual dan cuma ada satu barang saja. Nah, terus di pasar monopoli ini tidak ada barang pengganti yang sangat dekat. Jadi sifatnya tuh substitusi, seperti aliran listrik kalau enggak minyak bumi. Nah, terus di pasar monopoli ini ciri-cirinya dia sebagai penentu harga atau price maker. Nah, ciri-ciri yang terakhir di pasar monopoli ini promosi iklannya
rendah atau kurang, karena di pasar monopoli ini perusahaannya cuma hanya satu saja, jadi promosi di iklan ini tuh kurang gitu, jadi nggak terlalu apa ya namanya, terlalu penting gitu. Nah, benar banget tuh yang dibilang Diar, kalau di pasar monopoli ini nggak perlu iklan, karena kan barangnya emang sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, contoh-contohnya gitu, pasar monopoli yang ada di Indonesia ini adalah perusahaan yang di bawah naungan BUMN, seperti Pertamina, ya kan, PLN, kemudian juga ada PDAM, tambang batubara, dan segala macam, dan sebagainya. Nah, karena di pasar monopoli ini hanya terdiri satu penjual saja, maka harga ditentukan oleh perusahaan tersebut. Nah, harga ditentukan oleh perusahaan tersebut tidak semata-mata perusahaan tersebut bisa menetapkan harga setinggi-tingginya. Karena kalau mereka menetapkan harga setinggi-tingginya, masyarakat tidak akan sejahtera dan masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, dalam pasar monopoli ini, dalam jangka pendek, ia bahkan mendapatkan laba supernormal. Nah, laba supernormalnya ini kalau digambarkan dari grafis sebuah sistem matematis, itu akan mendapat keuntungan ketika marginal revenue-nya sama dengan marginal cost-nya. Kemudian dalam jangka panjang, perusahaan monopoli pun bisa loh mendapat kerugian. Nah, untuk meminimalkan kerugian tersebut, pasar monopoli pun harus menetapkan kerugian minimalnya itu ketika marginal revenue-nya sama dengan marginal cost-nya. Nah, untuk penetapan harga di pasar monopoli ini sendiri tidak boleh melebihi marginal cost-nya, yaitu harus sama dengan harga sama dengan marginal cost-nya, seperti itu. Nah, untuk monopoli ini, sebuah perusahaan monopoli ini ada dua jenis, ada monopoli alamiah dan monopoli yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Contoh monopoli alamiah itu ketika suatu perusahaan ini bisa menguasai suatu pasar gitu, baik dari kualitas produknya, harga produknya, seperti itu. Kalau monopoli pemerintah, ya seperti tadi saya sudah bilang, kalau perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan dari BUMN. Nah, untuk selanjutnya akan mengenai penjelasan selebihnya akan dijelaskan oleh Sapitri mengenai peran pemerintah terhadap monopoli tersendiri ya. Lanjutannya, baik. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas lebih lanjut nih tentang peran pemerintah, aku mau share dikit tentang bagaimana sih efek perusahaan monopoli itu gitu kan. Nah, yang pertama itu ada dari segi distribusi penghasilannya. Nah, sebuah perusahaan monopoli dapat menciptakan ketidakadilan karena dari monopoli sendiri ini hanya mendapatkan keuntungan di satu perusahaan. Nah, dari perusahaan ini ia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari perusahaan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada dari volume produksi pasar monopoli tersebut. Nah, di dalam pasar monopoli ini volume produksi yang dihasilkan perusahaan monopolis itu lebih kecil dari volume produksi yang dihasilkan dalam persaingan pasar sempurna. Kemudian yang ketiga ada harga yang ditetapkan oleh pasar monopoli ini oleh suatu perusahaan yang terlibat dalam pasar monopoli itu lebih tinggi dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna yang biasa kayak gitu. Nah, kemudian dari efek adanya perusahaan pasar monopoli ini ada beberapa peran pemerintah dalam perusahaan monopoli. Yang pertama, pemerintah harus membuat undang-undang anti monopoli. Contohnya itu seperti undang-undang antitrust yang berlaku di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, pemerintah mendirikan perusahaan tandingan di dalam pasar tersebut dengan tujuan untuk memberikan persaingan kepada si monopolis tersebut yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan monopolinya. Kemudian yang ketiga, membuka keran impor sehingga barang-barang buatan dari luar negeri itu menjadi barang yang dihasilkan monopoli untuk memberikan persaingan dalam pasar tersebut. Kemudian yang keempat, membuat ketentuan-ketentuan khusus terhadap operasi perusahaan monopoli. Jadi tadi yang udah aku jelasin tentang bagaimana peran pemerintah dalam pasar monopoli. Nah, tadi kan udah dibahas ya, mulai dari pengertian, ciri-ciri, terus bagaimana untuk memperoleh keuntungan, kemudian peran pemerintah dalam mengawasi monopoli. Nah, dari hal tersebut kita dapat simpulkan bahwa monopoli ini hanya terdiri dari satu penjual dan ia berperan sebagai price maker. Nah, namun walaupun sebagai price maker, pasar monopoli tidak bisa untuk menetapkan harga setinggi-tingginya karena ada peran pemerintah yang mengawasinya. Nah, dari apa yang kita sudah didiskusikan dan kami sampaikan, semoga
video dan podcast ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 pengantar ekonomi mikro dari kelas 1A mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sampai ketemu selanjutnya guys.